Bismillahirrahmanirrahim. 3 orang yang pertama dihisab yaumul qiyamah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Abu Hurairah meriwayatkan ini di rumahnya. Ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Hurairah, sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah hampir-hampir gak bisa meriwayatkannya karena takutnya. Kata Abu Hurairah, "Aku dengar dengan 2 telingaku ini, di rumahku ini, dari Rasulullah SAW. Terdiam, tertunduk, terdengar napasnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat syahik. Syahik itu begitu. Diulangi lagi oleh beliau, "Aku dengar Rasulullah SAW berkata, dan aku dengar dengan telingaku ini, di rumahku ini." Kembali tertunduk beliau, gak berani mengucapkan, sampai menarik napas lagi. Kemudian mengulanginya yang ketiga kali, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Aku dengar dengan telingaku di rumahku ini, bahwasanya nanti yang akan pertama dihisab adalah pejuang fisabilillah, dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu?" Orang itu menjawab, "Aku gunakan kenikmatanmu ya Allah untuk berjuang fisabilillah." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjuang hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Wa qad qil, dan sudah disebut pemberani di dunia. Seret dia ke dalam neraka." Diseret dia ke dalam neraka. Yang kedua, seorang yang dermawan, yang banyak bersedekah, membagikan hartanya pada fuqara wal masakin, membangun ini, membangun pondok, membangun segala macam. Ditanya, "Apakah yang kau lakukan dengan kenikmatanku yang aku berikan kepadamu di dunia?" Orang itu menjawab, "Ya Allah, aku sedekahkan fi sabili, di jalan engkau, aku membantu fuqara wal masakin ila akhirih." Allah katakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah, engkau membagikan hartamu hanya karena ingin disebut sebagai dermawan. Wa qad qil, dan sudah diucapkan dermawan di dunia. Ini sudah dapat yang kamu inginkan. Seret dia ke dalam neraka." Diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, ke dalam neraka. Yang ketiga, qari', pembaca Al-Quran. Ditanya, "Apa yang kau kerjakan dengan kenikmatanku yang aku berikan kepadamu?" Orang itu menjawab, "Ana aqra'ul Qur'an wa u'allimul Qur'an, ana kadza wa kadza." Kata Allah, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan bagus, hanya karena ingin disebut sebagai qari', pembaca yang hebat, hanya ingin disebut sebagai qari' yang terkenal. Wa qad qil, dan sudah diucapkan di dunia. Seret dia ke dalam neraka." Ini khonibina azakumullah, orang-orang yang di mata kita orang-orang baik, zahirnya baik, pembaca Al-Quran, mujahid, dan satu lagi dermawan. Ternyata ketika hatinya tidak ikut dalam ibadah tersebut, artinya riya, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para dai yang ketika dilemparkan dalam neraka, dia berputar-putar seperti keledai di penggilingan, ususnya terburai keluar. Semua penduduk neraka melihatnya dan mereka kenal. "Ya fulan, bukankah kau di dunia mengingatkan aku dari kemunkaran? Bukankah engkau menyuruh kami untuk beramal berbuat baik?" Orang itu menjawab, "Iya, aku melarang kalian dari kemunkaran, sedangkan aku sendiri mengerjakannya. Dan aku menyuruh kalian berbuat baik, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Besar sekali kemurkaan Allah atas orang-orang yang menyuruh dan berbicara dalam keadaan dia sendiri tidak mengerjakannya.
Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang-orang yang berbicara tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar mengingatkan bahwa amalan ibadah kita di bulan Ramadan harus diiringi keikhlasan.